Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan keempat di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Nah, pada pertemuan keempat ini kita masih membahas lanjutan dari pertemuan ketiga, yaitu masih mengenai kas. Jika perusahaan menyimpan dananya di bank, setiap bulan pihak bank pasti mengirimkan laporan mengenai arus keluar dan masuknya dana perusahaan selama 1 bulan beserta saldo akhirnya dalam bentuk akun atau rekening koran. Nah, walaupun perusahaan menerima akun atau rekening koran, itu perusahaan harus selalu mencatat dan mengetahui arus keluar masuknya dana yang disimpan di bank. Seringkali terjadi selisih antara saldo kas menurut catatan akuntan perusahaan yang ada di buku besar perusahaan dengan saldo kas menurut akun koran bank. Jika terjadi selisih, maka harus dicari penyebabnya supaya saldonya sama. Nah, untuk mencari penyebabnya supaya saldonya sama itu digunakan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Secara umum, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank, yaitu yang pertama, setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, uang yang telah diterima perusahaan tetapi karena berbagai hal belum dapat dikirimkan dan belum diakui sebagai setoran oleh bank. Jadi, oleh perusahaan itu sudah terlanjur dicatat sebagai penerimaan kas, tetapi oleh bank belum dicatat atau diakui. Nah, jadi di sini perusahaan itu telah mendebit rekening kasnya bertambah, sedangkan bank belum lagi mengkredit rekening perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, penyebab perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank yaitu adanya cek yang beredar atau outstanding check, yaitu merupakan cek yang telah dikeluarkan perusahaan untuk membayar sesuatu, tetapi sampai pada tanggal laporan posisi keuangan belum dicairkan oleh pemegangnya. Itu berarti perusahaan telah terlanjur mengakui sebagai pengeluaran kas, tetapi oleh bank belum dicatat dan diakui sebagai pengeluaran kas. Jadi di sini kondisinya di mana perusahaan telah mengkredit rekening kasnya, tetapi bank belum lagi mendebit rekening perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, cek kosong atau blank check adalah cek yang telah diterima perusahaan dan terlanjur diakui sebagai penerimaan perusahaan, tetapi pada saat dicairkan ternyata dananya tidak ada atau kurang. Nah, pada saat cek itu diterima, perusahaan terlanjur mengakui sebagai penerimaan kas. Tetapi setelah memperoleh kepastian bahwa cek tersebut tidak ada dananya, jadi perusahaan harus mengurangkannya dari kas perusahaan, sehingga yang awalnya perusahaan telah terlanjur mendebit rekening kasnya, sehingga setelah mendapatkan kepastian bahwa cek tersebut tidak ada dananya, jadi perusahaan melakukan koreksi dengan mengkredit kasnya kembali atau mengurangi rekening kasnya. Yang keempat, penagihan oleh bank yang belum diketahui oleh perusahaan. Nah, bank biasanya itu menyediakan jasa penagihan untuk nasabahnya. Jika suatu bank melakukan penagihan untuk nasabahnya dan berhasil, biasanya nasabah baru mengetahui setelah menerima akun atau rekening koran. Jadi di sini itu bank sudah berhasil mengkredit rekening perusahaan, tetapi perusahaan belum mendebit rekening kasnya gitu. Jadi dia belum
Jadi perusahaan itu belum menambahkan saldo kasnya gitu ya. Yang kelima, jasa giro merupakan bunga yang diberikan kepada nasabah bank atas simpanan uangnya di suatu bank, di mana perusahaan baru mengetahui setelah menerima akun atau rekening koran. Jadi di sini bank telah mengkredit rekening kas perusahaan, tetapi perusahaan belum lagi mendebit rekening kasnya, sehingga dilakukan koreksi di mana dia akan menambahkan saldo kas menurut perusahaan. Yang keenam, beban bunga dan administrasi, yaitu beban bunga dan administrasi yang dikenakan karena menggunakan fasilitas perbankan tertentu. Nah, perusahaan baru mengetahuinya setelah menerima akun atau rekening koran. Jadi di sini bank telah mendebit rekening kas perusahaan tersebut, tetapi perusahaan itu belum mengetahuinya sehingga dia belum mengkredit rekening kasnya atau belum mengurangkan saldo kasnya, sehingga dilakukan koreksi terhadap saldo menurut perusahaan dengan mengurangkan saldo menurut perusahaan tersebut karena adanya beban bunga dan administrasi yang telah dikurangkan secara langsung oleh bank tanpa diketahui oleh perusahaan. Nah, yang ketujuh, penyebab perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank itu adanya kesalahan, di mana berbagai kesalahan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mungkin terjadi, baik kesalahan yang dibuat oleh karyawan perusahaan maupun kesalahan yang dibuat oleh karyawan bank. Jadi misalnya apabila kesalahan itu dibuat oleh karyawan perusahaan, jadi nanti pada rekonsiliasi bank itu akan menyesuaikan saldo menurut perusahaan. Tetapi jika kesalahan itu dibuat oleh karyawan bank, jadi saat membuat rekonsiliasi bank, maka dilakukan penyesuaian terhadap saldo kas menurut bank. Jadi tergantung kesalahannya siapa yang buat, karyawan atau karyawan perusahaan atau karyawan bank. Dan juga tergantung apakah itu mengurang atau menambah saldo kas baik perusahaan ataupun bank. Kita lanjut ya ke soal biar lebih jelas pengaplikasian penyebab perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Jadi ini untuk informasi saja sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, di mana saat perusahaan itu dia menyimpan uang di bank, berarti dia telah memiliki kas, di mana perusahaan telah mendebit rekening kasnya. Nah, di saat itu juga, itu bank mengkredit rekening perusahaan. Jadi, di saat perusahaan itu menabung ke bank, yang dilakukan bank itu mengkredit rekening perusahaan. Nah, sebaliknya, apabila perusahaan saldo kasnya itu berkurang pada bank, maka yang dilakukan bank itu mendebit rekening kas perusahaan. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau misalnya saldo kas perusahaan itu berkurang di bank, yang dilakukan bank yaitu mendebit rekening perusahaan. Tetapi saat saldo kas perusahaan di bank itu bertambah, yang dilakukan bank itu mengkredit rekening kas perusahaan, gitu ya. Kita lanjut ke soal bank rekonsiliasi. PT Mining mempunyai saldo kas di Bank Mandiri. Menurut buku besar, pada 31 Januari 2012 adalah 45.500.000. Nah, jadi ini menurut buku besar berarti saldo kas menurut perusahaan ya.
Nah, sedangkan menurut rekening koran Bank Mandiri adalah 54.400.000. Nah, berarti di sini terjadi perbedaan saldo kas ya antara perusahaan dan saldo kas yang ada di bank. Nah, di mana diketahui penyebab perbedaannya. Yang pertama itu setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari 2012 sore sebesar 15.200.000 itu belum dicatat oleh bank. Lalu yang kedua, tagihan PT Mining kepada PT Koki sebesar 9.600.000 yang dilakukan Bank Mandiri telah berhasil dan PT Mining belum mengetahuinya. Lalu yang ketiga, pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000. Lalu yang keempat, beban administrasi bank sebesar 300.000. Lalu yang kelima, cek yang diterima PT Mining pada tanggal 25 Januari dari PT Astra sebesar 4 juta ternyata tidak ada dananya. Yang kelima ini berarti cek kosong ya. Lalu yang keenam, cek yang telah dikeluarkan PT Mining pada akhir bulan Januari sebesar 13.600.000 ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Nah, yang ini cek yang masih beredar atau outstanding check. Lalu yang ketujuh, penerimaan piutang yang diterima PT Mining sebesar 7.500.000 tetapi dicatat oleh perusahaan sebesar 2.500.000. Nah, ini terjadi kesalahan pencatatan pada perusahaan ya. Nah, yang kedelapan, pembayaran beban PT Mining sebesar 3.500.000, tetapi oleh perusahaan dicatat sebesar 2.500.000. Nah, yang kedelapan ini merupakan kesalahan juga pada perusahaan. Nah, yang diminta, A. Buatlah rekonsiliasi bank yang menunjukkan saldo kas yang benar. Yang B. Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu buatlah rekonsiliasi bank yang menunjukkan saldo kas yang benar. Dan dalam membuat rekonsiliasi bank yang kita lakukan pertama kali itu membuat nama perusahaan, nama laporannya, dan periodenya. Jadi PT Mining, rekonsiliasi bank, lalu 31 Januari 2012. Nah, di mana dalam membuat rekonsiliasi bank itu dilakukan oleh perusahaan itu setiap akhir bulan. Jadi per akhir bulan itu selalu dibuat rekonsiliasi bank. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Jadi yang pertama kita catat saldo kas menurut perusahaan itu di soal ada 45.500.000. Lalu untuk saldo kas menurut bank itu di soal ada 54.400.000. Selanjutnya, kita analisis penyebab perbedaannya, kenapa berbeda antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Yang pertama itu karena adanya setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari 2012 sore sebesar 15.200.000 itu belum dicatat oleh bank. Jadi di mana itu adanya jadi di sini nomor satu itu merupakan setoran dalam perjalanan, di mana perusahaan itu telah mencatat penerimaan kas, tetapi bank itu belum mengakui atau mencatat setoran kas tersebut. Jadi belum mencatat penerimaan kas tersebut. Sehingga karena bank yang belum mencatat, itu akan mempengaruhi saldo kas menurut bank. Jadi karena yang nomor satu ini merupakan penerimaan kas yang belum dicatat oleh bank, itu akan mempengaruhi atau mengkoreksi saldo kas menurut bank dengan cara menambahkan setoran dalam perjalanan itu sebesar 15.200.000. Jadi ditambahkan ya setoran dalam perjalanan 15.200.000 ke saldo kas menurut bank. Lanjut kita yang kedua itu tagihan PT Mining kepada PT Koki sebesar 9.600.000 yang dilakukan Bank Mandiri telah berhasil dan PT Mining belum mengetahuinya. Jadi di sini telah diterima kas dari PT Koki atas piutang PT Koki itu sebesar 9.600.000 itu telah dilakukan oleh bank, berarti telah dicatat juga oleh bank, tapi belum dicatat oleh PT Mining. Sehingga penerimaan kas dari PT Koki ini itu akan mempengaruhi saldo kas menurut perusahaan dengan
penambahan karena adanya penerimaan kas. Jadi ditambahkanlah penagihan piutang oleh bank dari PT Koki ini sebesar 9.600.000 yang menjadi penambahan saldo kas menurut perusahaan. Selanjutnya yang ketiga itu pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000. Jadi di sini maksudnya pendapatan bunga bank itu telah dicatat penerimaan kasnya langsung oleh bank, tetapi oleh perusahaan itu belum dicatat penerimaan kas atas pendapatan bunga bank. Sehingga kita harus mengkoreksi saldo kas menurut perusahaan dengan menambahkan kas atas penerimaan pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000. Jadi adanya penambahan terhadap saldo kas menurut perusahaan itu sebesar 1.200.000. Selanjutnya yang keempat itu beban administrasi bank sebesar 300.000, itu kebalikan, di mana bank telah mengeluarkan uang dari rekening perusahaan PT Mining secara langsung, tetapi PT Mining itu belum mencatatnya, sehingga itu akan mempengaruhi saldo kas menurut perusahaan, di mana pengeluaran kas atas beban administrasi yang telah dilakukan oleh bank langsung ini akan mengurangkan saldo kas menurut perusahaan sebesar 300.000. Lalu yang kelima itu cek yang diterima PT Mining pada tanggal 25 Januari dari PT Astra sebesar 4 juta, ternyata tidak ada dananya. Nah, ini merupakan cek kosong, di mana awalnya perusahaan itu telah mendebit kasnya sebesar 4 juta atas penerimaan cek yang telah diterima PT Mining, tetapi ternyata dananya tidak ada. Jadi kita kurangkan lagi dananya dari saldo kas menurut perusahaan. Jadi di sini awalnya saldo kas menurut perusahaan itu ada sebesar 4 juta, tetapi karena tidak ada dananya itu kita kurangkanlah lagi cek kosong itu dari saldo kas menurut perusahaan. Nah, selanjutnya yang keenam itu cek yang telah dikeluarkan PT Mining pada akhir bulan Januari sebesar 13.600.000 ternyata oleh pemegang itu belum dicairkan. Nah, ini namanya cek yang masih beredar. Jadi cek yang belum dicairkan oleh pemegang ceknya gitu. Jadi di mana dalam cek yang telah dikeluarkan PT Mining berarti perusahaan itu telah mencatat pengurangan kasnya, tetapi bank belum mencatat pengurangan kas atas rekening perusahaan, sehingga itu akan mengurangi saldo kas menurut bank sebesar 13.600.000. Jadi adanya pengurangan saldo kas menurut bank karena outstanding check atau cek yang masih beredar sebesar 13.600.000. Lalu yang ketujuh itu penerimaan piutang yang diterima PT Mining sebesar 7.500.000 tetapi dicatat oleh perusahaan sebesar 2.500.000. Berarti yang terjadi kesalahan di sini adalah karyawan perusahaan sehingga akan mempengaruhi saldo kas menurut perusahaan. Tetapi beda halnya jika karyawan bank lah yang melakukan kesalahan sehingga yang akan disesuaikan itu merupakan saldo kas menurut bank. Tetapi karena di soal itu yang membuat kesalahan itu karyawan perusahaan sehingga itu akan mempengaruhi saldo kas menurut perusahaannya. Nah, sekarang kita analisis apakah jadi penambahan atau pengurangan. Nah, kita analisis di mana penerimaan piutang seharusnya itu 7.500.000, tetapi dicatat sebesar 2.500.000. Sehingga terdapat kekurangan 5 juta atas penerimaan kas berupa penerimaan piutang. Nah, karena ada kekurangan penerimaan kas sehingga menjadi penambahan saldo kas menurut perusahaan itu selisihnya sebesar 5 juta. Nah, lanjut ke nomor 8, itu pembayaran beban PT Mining sebesar 3.500.000 tetapi oleh perusahaan dicatat 2.500.000. Nah, ini yang melakukan kesalahan juga karyawan perusahaan sehingga akan mempengaruhi saldo kas menurut perusahaan. Nah, di mana beban yang dibayarkan itu seharusnya lebih besar dibandingkan dengan yang dicatat.
di mana pengeluaran kas atas pembayaran beban itu seharusnya 3.500.000, tetapi dicatat 2.500.000, berarti selisihnya 1 juta. Nah, 1 juta inilah merupakan pengurangan dari saldo kas menurut perusahaan sebesar 1 juta. Selanjutnya, kita tetapkan penambahan masing-masing kita tetapkan penambahan dan pengurangan masing-masing penyebab dari perbedaan saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Jadi yang pertama kita totalkan yang penambahan saldo kas menurut perusahaan itu 15.800.000, lalu pengurangannya 5.300.000. Nah, di mana kita totalkan semuanya 45.500.000 ditambah dengan 15.800.000 dikurangi dengan 5.300.000. Hasilnya saldo kas menurut perusahaan yang telah disesuaikan itu 56 juta. Nah, begitu juga total dari penambahan saldo kas menurut bank itu 15.200.000, lalu pengurangan dari saldo kas menurut bank totalnya 13.600.000. Nah, selanjutnya kita totalkan seluruhnya saldo kas menurut bank itu 54.400.000 ditambah dengan 15.200.000 dikurangi dengan 13.600.000. Nah, saldo kas menurut bank yang disesuaikan itu sebesar 56 juta. Jadi sama ya antara saldo kas yang disesuaikan menurut perusahaan dan bank. Jadi proses rekonsiliasi bank telah benar dilakukan. Nah, selanjutnya yang ke B itu kita buat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu jurnal penyesuaian yang ada di perusahaan. Sehingga yang kita catat itu adalah jurnal penyesuaian terkait dengan penagihan piutang oleh bank, pendapatan bunga bank, kesalahan pencatatan atas penerimaan piutang, lalu beban administrasi bank, lalu cek kosong, dan yang terakhir yang keenam itu adalah kesalahan pencatatan atas pembayaran beban. Jadi hanya 6 ini yang kita buat jurnal penyesuaian. Karena untuk jurnal penyesuaian setoran dalam perjalanan dan cek yang beredar itu hanya dicatat oleh bank, bukan oleh perusahaan. Sedangkan yang kita bahas sekarang adalah jurnal penyesuaian yang dicatat oleh perusahaan PT Mini. Sehingga hanya 6 penyebab yang mempengaruhi saldo kas menurut perusahaan saja yang dicatat jurnal penyesuaiannya. Nah, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Yang pertama itu mencatat penagihan piutang perusahaan yang dilakukan oleh bank. Jadi, di mana di sini itu merupakan transaksi perbedaan yang kedua. Jadi, dia mencatat penagihan piutang berarti ada kas yang masuk itu sebesar 9.600.000 di debit, lalu ada di kreditnya itu piutang sebesar 9.600.000. Lalu selanjutnya mencatat penerimaan pendapatan dari simpanan giro di bank. Itu ada penambahan kas juga di debit sebesar 1.200.000. Lalu di kreditnya itu ada pendapatan bunga sebesar 1.200.000. Lalu selanjutnya kita mencatat koreksi kesalahan penerimaan piutang. Nah, di mana penerimaan piutang seharusnya lebih besar, sehingga adanya kas yang kurang kita catat, sehingga kita harus mencatat kasnya, penambahan kasnya, sehingga kas di debit sebesar 5 juta, itu selisihnya, selisih kesalahan penerimaan piutang. Lalu di kreditnya itu terdapat piutang sebesar 5 juta. Selanjutnya kita mencatat pengurangan atas saldo kas perusahaan. Nah, jadi mencatat beban administrasi bank berarti ada pengurangan kas. Jadi kita catat di debitnya itu beban bank sebesar 300.000, di kreditnya itu ada kas, pengeluaran kas sebesar 300.000. Lalu selanjutnya itu mencatat cek kosong, itu juga ada pengeluaran kas, di mana dicatat di debitnya itu ada piutang sebesar 4 juta, lalu di kreditnya itu ada kas sebesar 4 juta. Selanjutnya yang terakhir itu mencatat koreksi kesalahan pembayaran beban, di mana seharusnya pembayaran kas atas beban itu lebih besar, sehingga tetapi dicatat lebih kecil, sehingga kita menambahkan pengeluaran kas yang lebih besar lagi, sebesar selisihnya, yaitu sebesar 1 juta. Jadi di debitnya itu ada beban
sebesar 1 juta, dikredit event kas sebesar 1 juta. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.